warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi interfacing kita atau antarmuka dan integrasi sistem ya, Arduino dengan peripheral lainnya. Pada kesempatan ini, pada pertemuan 3 maksud saya adalah interfacing antara Arduino dengan motor DC. Nah, ini yang sederhana. Sebelum kita masuk yang lainnya, ya, kita mau menggerakkan motor DC. Gimana caranya mengontrol motor DC menggunakan Arduino? Ini oleh saya Syaitur Rahman STMcom. Kita harus paham dulu motor DC. Motor DC atau disebut dengan DC motor adalah satu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Jadi inputnya adalah listrik. Ya, motor DC ini biasanya 12 sampai berapa volt, banyak macam-macamnya ya. Ada yang 4, mulai dari 4 volt sampai berapa. Tergantung kebutuhannya apa yang mau digerakkan nantinya. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Ya, karena inputnya juga arus searah, DC, arus searah. Seperti namanya, motor DC memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Nah, jadi supply inputnya harus tahu juga dia butuh berapa volt. Kamu beli motor DC yang berapa volt untuk menggerakkan apa gitu. Jadi harus tahu berapa sumber arusnya. Motor DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator, ponsel ya, vibrator ponsel untuk penggeraknya, kipas DC, bor listrik yang menggunakan DC punya gitu. Nah, ini contoh, ini adalah pengertian motor DC dan penggunaannya. Dari segi simbol, motor DC itu berbentuk seperti ini. Ini simbolnya. Ini. Motor DC. Dia punya inputnya, kakinya ada 2. Ini boleh bolak-balik ya. Boleh bolak-balik. Mau di mana kamu letak? Sini positif, sini negatif, sini positif boleh. Tapi arahnya berputarnya berbeda nanti. Ya. Dia akan berputar mengikut pergerakan dari positif ke negatif. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif, maka geraknya kemari gitu ya, kemari. Nah, kalau sini positif, sini negatif, berarti dia geraknya kemari gitu. Nah, maksudnya kemari. Nah, ya, jadi pergerakannya tergantung dengan arus atau posisi positif dan negatif yang kamu berikan. Bentuknya seperti ini. DC 12 volt, ini 12 volt ya. Kalau di Proteus, karena kita menggunakan Proteus ya, praktikumnya, maka simbolnya ini. Ini motor DC. Satu simbol di Proteus. Nah, itu dia bentuk dan simbol motor DC. Cara kerjanya, kenapa dia bisa bergerak? Ya, di dalam itu ada kumparan yang disebut dengan stator dan rotor gitu ya. Stator itu adalah rangkaian untuk menggerakkan rotornya. Rotornya adalah yang bergerak gitu. Ya, jadi di dalam ini rotornya. Yang kumparan di sekitarnya ini adalah statornya atau yang menggerakkannya. Nah, kalau kita beri voltage source-nya ini di sini positif, ini negatif, maka bergeraknya kemari. Ya. Jadi dari north ke south atau dari utara ke selatan. Ini kutub utara dan kutub selatan, ini magnetnya. Magnet ini yang berfungsi untuk menggerakkan rotor tadi. Ya. Jadi arus tadi terciptanya arus gaya elektromagnetik di sini ya. Jadi sehingga rotor tadi berputar. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi kamu boleh di sini putar positif, di sini negatif, atau kebalikannya ini negatif positif, nanti akan balik lagi kemari. Tergantung jenis motor DC-nya. Oke, lanjutnya. Interfacing Arduino dengan motor DC. Kamu harus tahu dulu
Arduino itu punya 14 pinnya biasa ini, digital, pin digital. Uno dapat digunakan sebagai input dan output ya. Menggunakan fungsi pin mode, digital write, digital read ya. Semuanya beroperasi pada tegangan 5 volt. Sedangkan motor DC itu 12 volt sampai 36 volt ya, tergantung motor DC yang kamu gunakan. Ada yang juga 4,5 volt. Nah, jadi Arduino ke motor DC tidak bisa langsung. Logikanya kenapa? Karena motor DC itu lebih besar voltage-nya daripada luaran dari Arduino. Jadi fungsi Arduino di sini hanyalah pengontrolan atau ya pengontrolan ya. Pengontrolan terhadap gerak dari motor DC, arus motor DC. Tapi sumbernya itu dari luar gitu ya. Dari luar PCC lainnya, apakah baterai, apakah sumber-sumber lainnya. Nah. Oke. Jadi perlu perangkat lain untuk interfacing antara kedua perangkat ini. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita langsung dari Arduino ke motor DC? Ya boleh aja. Tapi kan 5 volt ke 12 volt tentunya sama seperti lampu kamu pernah mengalami lampu kurang arus gitu ya. Jadi redup ini. Tapi kalau gejalanya akibatnya di motor itu bukan redup tapi pelan putarannya. Jadi putarannya pelan. Nah, tapi kalau dia sesuai permintaan inputnya, maka dia akan sesuai gerakannya berapa RPM ya. Ya 12 volt itu biasanya 3500 RPM putarannya. Ya kalau 36 volt itu 9000 RPM. Nah, ini RPM ini getaran putarannya ya. Ya, satuan dari putaran rotornya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung. Jadi kita butuh relay atau driver motor DC. Nanti ini yang kita bahas selanjutnya. Ini nggak sempat saya membuat modulnya. Kita bahas relay saja. Ya, untuk antarmuka motor DC dengan Arduino. Ya, jadi kita perlu relay. Arti relay, Arduino-nya sebagai pengontrol aja. Arduino memasukkan arus kecil aja ke relay untuk menggerakkan saklar di relay. Saklar, ada saklar yang saklar di relay. Selanjutnya yang suplai arus untuk motor DC-nya itu PCC lain atau sumber arus lain. Jadi Arduino hanya menggerakkan saklar di relay. Ya, kita lihat dulu cara kerja relay seperti apa. Nah, relay ini ada yang macam-macam ya, ada 1 channel, 2 channel, 4 sampai 32 channel ada. Ya, tergantung keperluannya. Ya. Nah, kita contohkan ini fungsi relay. Pada dasarnya fungsi relay adalah sebagai saklar elektrik di mana ia akan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan. Kebanyakan relay 5 volt DC digunakan untuk membuat project yang salah satunya komponen membutuhkan tegangan tinggi yang sifatnya AC. Misalnya ya boleh juga, ini kan kalau motor DC kan DC gitu. Relay ini juga bisa fungsinya untuk AC ya. Nah, kenapa menggunakan 5 volt DC relay yang kita gunakan? Karena luaran dari Arduino adalah 5 volt. Nanti kalau kamu pakai Proteus, kamu pakai relay, itu awalnya enggak 5 volt. Ya, awalnya 12 volt atau 8 volt ya. Kamu turunkan itu voltnya menjadi 5 volt supaya apa? Supaya relaynya bergerak atau supaya relaynya aktif. Kalau enggak bisa. Karena luaran dari Arduino hanya 5 volt. Nah, itu. Ini harus kamu tandain ya prinsip kerjanya. Ya, ini yang kita gunakan adalah relay 5 volt. Tapi kalau di Proteus itu kalau di awal ambil itu biasanya 12 volt. Kamu ubah tegangannya atau labelnya menjadi 5 volt. Sedangkan kegunaan relay secara lebih spesifik sebagai berikut: menjalankan fungsi logika dari microcontroller. Microcontroller Arduino kan dia luarannya kalau nggak 0 5 volt ya. Jadi if
kamu kasih beri 5 volt, maka dia kasih suplai tegangan arus 5 volt ke relay. Jika 0 maka tidak ada arus. Nah, sarana untuk mengendalikan tegangan tinggi hanya dengan menggunakan tegangan rendah. Ya, jadi Arduino tegangan rendah, tapi dia bisa mengendalikan tegangan tinggi. Ya, PCC-nya tadi dari luar tegangan tingginya. Minimal terjadinya penurunan tegangan. Minimalkan terjadinya penurunan tegangan. Memungkinkan menggunakan fungsi penundaan waktu atau fungsi time delay function. Ini kalau misalnya kamu mau membuat perintah logika, ada delay function, ya nanti berhenti 1 detik, lanjut lagi, atau berhenti 1 menit gitu ya. Ini delay function. Melindungi komponen lain dari kelebihan tegangan penyebab korsleting. Jadi dia relaynya duluan yang putus. Menyederhanakan rangkaian agar lebih ringkas. Oke, lanjutnya. Cara kerjanya. Cara kerjanya ada pegas di sini. Ya, ini ada pegas di dalam relay. Ini relay ya komponennya. Ini ada penyangga. Ini ada saklar. Ini ada kumparan. Yang ketika kamu beri arus dia positif dan negatifnya, ini 5 volt ya, 5 volt. Sesuai dengan relay berapa volt. Ya, kalau dia relay 12 volt, 8 volt, tapi nggak bisa kamu gunakan di Arduino. Karena Arduino 5 volt. Ya. Jadi cara lain lah menggunakannya. Arduino kalau dia relay langsung ke Arduino harus yang relay 5 volt. Nah, ketika diberi arus, maka ini kutub magnet akan terjadi di kumparan ini, akan menarik tuas ini kemari. Ya. Jadi terhubung dia. Ya, jadi bisa terlepas, bisa terhubung, bisa terlepas, terhubung. Ini saklarnya gitu ya. Nah, itu jadi. Ketika ada arus dia tertarik, ketika dia nggak ada arus dia akan lepas. Nah, itu fungsinya. Itu cara kerja relay. Saklar otomatis ada arus atau nggak ada arus ya. Sebagai on off-nya adalah arus kecil yang dari Arduino. Tanpa kita harus pakai tangan ya. Jadi yang mengontrolnya adalah Arduino on off-nya. Nah, ini masuk dari Arduino. Oke, ini input Arduino, groundnya dan PCC-nya gitu ya. Kita akan berangkat kalau tidak ada yang mau sekolah. Ini adalah Satu aja yang besar. ada 3 outputnya. Ya. Kamu kok ikut? Ini satu yang wajib digunakan. Ini misalnya ke positifnya atau ini ke negatifnya terserah. Ya. Ini boleh kita gunakan mana, yang ini atau yang ini. Nah, ini mau yang mana? Nah, ini akan menyala, ya kan? NO adalah pin tempat dihubungkannya kabel yang satunya apabila menginginkan kondisi posisi awal yang terbuka atau arus listrik terputus. Jadi ketika arus listrik terputus, ini akan saklarnya akan kemari. Yang di dalam ini kan ada saklar ya. Ya. Dan tadi kalau dia ada arus dia akan lari kemari. Kalau nggak ada arus dia kemari saklarnya ini. Nah, maka ini akan terhubung. Berarti ini yang kamu gunakan kalau dia posisi mati. Kalau dia ini hidup, maka dia larikan kemari saklarnya. Berarti ini yang bisa kamu gunakan. Tergantung kamu mau pakai yang mana, salah satunya saja. Nah, itu ya. Mau pakai yang no atau NC, normal close. Normal close ini akan terhubung jika kondisi arus listrik tersambung. Nah, mana yang mau kamu gunakan? Kalau yang ini dia kondisi arus listrik tersambung, berarti di sini positif, di sini biasanya gitu ya. Maksudnya sini arus listrik, berarti arus listrik ini negatif loh. Kalau ini nggak ada arus listriknya, berarti di sini positifnya. Nah, kamu akan milih di mana positif dan mana negatifnya. Oke, lanjut. Ini contoh relay. Ini Arduino di Proteus. Saya menggunakan kaki 9 ya, untuk memberi arus pada
relay, ini relay ya, relay 1 5 volt. Perhatikan 5 volt di sini. Ini sudah saya ubah. Awalnya tadi 12 volt. Ya, 12 volt. Ini baterai 12 volt. Ini negatif, ini positif. Ini positifnya kemari. Ya, positifnya kemari. Saya ubah tadi awalnya tadi saya letak di sini, ini di atas. Saya hanya mengetes putarannya tadi rodanya. Ya, kalau dia positifnya di sini saya beri, maka dia mutar kemari ya. Tapi kalau dia di sini saya beri, maka dia mutar kemari. Ya, mana terserah. Ya, terserah mana yang mau kamu gunakan. Nah, ketika dia menyala, ini tidak aktif ya, maka dia akan kemari saklarnya. Nah, kalau ini warna biru aktif berarti dia kemari saklarnya. Ini ada dua percobaan yang saya buat. Ini menggunakan relay dan menggunakan sumber 12 volt karena relaynya juga 12 volt. Sama ini langsung ke motor DC dari Arduino. Apa yang terjadi? Ya, bergerak gitu ya, bergerak tapi pelan gitu ya. Tapi pelan. Beda dengan ini kan sumber harusnya 12 volt. Ini memberi tegangan hanya untuk mengaktifkan ketika ada diberi tegangan ya biru, maka dia akan kemari, maka menyala motor. Ya, maka menyala motor. Ini codingnya. Ini saya menggunakan kaki 9 tadi yang menggunakan untuk ada apa? Relaynya. Yang 10 tadi yang tidak ada relaynya. Dua-dua sebagai output. Digital right putar high ya, kaki 9-nya tadi saya putar high ada nilainya 5 volt. Delay putar low, delay 300 ya, ini 1 detik, ini 0,3 detik berarti ya, karena 1000-nya 1 detik nggak salah, saya lupa, nanti kan balik-balik lagi. Digital right putar 2 high, ini untuk kaki 10 tadi, berarti yang untuk yang ini yang ini untuk yang 9-nya. Oke, sampai sini ini contohnya. Nanti kamu bisa lihat slide-nya. Saya lihat juga contoh codingnya. Oke, ini hasilnya tadi ini seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini akan menyala terus. Ketika dia ada arusnya, dia akan nyambung. Ini akan lebih deras daripada ini ya. Ini pelan. Kenapa? Karena sumbernya 5 volt langsung. Kalau ini hanya 5 voltnya hanya untuk mengendalikan relaynya. Kalau 5 voltnya ada, maka dia terhubung. Dia menggunakan sumber arus 12 volt. Nah, itu contoh dasar interfacing antara Arduino dengan motor DC menggunakan relay atau langsung. Tapi kalau langsung nggak bisa ya, karena nggak berputar, nggak ada fungsinya. Nanti kalau kamu ada bebannya, kalau motor DC-nya ada bebannya, otomatis nggak bergerak gitu. Tergantung lah berapa ininya, berapa RPM-nya, berapa lilitannya, berapa input dari yang dibutuhkan oleh motor DC-nya. Nah, oke, sampai sini harus kalian pahamin. Ini sebagai materi untuk praktikum dan teori. Di praktikum kalian coba untuk menjalankan motor DC-nya menggunakan relay. Perhatikan ini 12 volt ya. Awalnya 12 volt. Kamu klik aja ini. Ini relay 1. Berapa volt tadi? Ini 5 volt, stringnya 5 volt. Tadi awalnya 12 volt nih, kamu ganti aja. Klik 2 kali saja di sini. Ya. Nanti akan kamu ubah sendiri. Nah, codingnya udah ada di slide tadi. Saya berikan slide-nya dan ini. Oke. Ini praktikum kalian ketik di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Saya belum kasih tugas. Nanti ke pertemuan kedua baru ada tugas untuk bagaimana mengotak-atik ya, putarannya bisa bolak-balik ya. Atau menggunakan button nanti untuk mengontrolnya. Boleh, nanti kita akan coba. Tapi untuk saat ini gak usah dulu. Ini dulu kerjakan.
Jika ada pertanyaan kalian komen aja di YouTube-nya atau di Classroom-nya. Nanti akan saya tanggapi minggu depan ya, sesuai dengan pertanyaan. Ya. Saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.